Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga kamu sehat semua. Kita kembali bertemu lewat daring bersama saya Ibu Eva Siagian dengan tema interaksi sosial dan lembaga sosial. Subtema kita pagi ini, lembaga sosial. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Ya, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lalu, mengapa lembaga sosial itu terbentuk? Ya, lembaga sosial terbentuk berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Kita saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Nah, lembaga-lembaga sosial itu terdiri dari lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Minggu yang lalu sudah saya terangkan mengenai lembaga keluarga. Nah, pagi ini kita masuk lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial di masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga institusi penting mengatur kehidupan rohani manusia. Sebagai umat yang beragama, semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Perhatikan slide di gambar di bawah ini. Di sini ada 6 agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Antara lain agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak, kita lihat apa itu yang menjadi fungsi lembaga agama. Perhatikan slide-nya ya, anak-anak. Nah, fungsi lembaga agama itu antara lain sebagai pedoman hidup. Lalu yang kedua, sumber kebenaran. Yang ketiga, tata cara hubungan manusia dengan Tuannya. Selanjutnya nomor 4, tuntutan prinsip. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Selanjutnya, pedoman keyakinan manusia selalu berbuat baik. Selanjutnya, pedoman keberadaan makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Yang terakhir, pedoman reaksi dan hiburan. Sekarang kita perhatikan satu-satu slide-nya. Nah, agama Islam, nama kitab sucinya Al-Quran, nama tempat ibadahnya masjid, nama hari raya keagamaannya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj. Nama upacara keagamaannya Jumatan, Puasa Ramadan, Maulid Nabi Muhammad. Kita masuk agama Kristen Protestan. Nama kitab sucinya Alkitab, nama tempat ibadahnya gereja atau kafel, nama hari raya keagamaannya Natal, Paskah, Pentakosta, Hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Nama upacara keagamaan, upacara Paskah, Natal, Angkat Sidi. Selanjutnya, agama Katolik. Nama kitab sucinya Alkitab, nama tempat ibadahnya katedral atau Pentakosta, katedral atau gereja. Nama hari raya keagamaannya Natal, Paskah, Pentakosta.
Nama upacara keagamaannya Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Selanjutnya agama Hindu. Nama kitab suci Weda, nama tempat ibadahnya Pura, nama hari raya keagamaannya Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan, Pagarwesi, Saraswati. Nama upacara keagamaannya upacara ngaben, potong gigi, tingkeban, sekedan bumi. Selanjutnya kita masuk agama Buddha. Nama kitab suci Tripitaka, nama tempat ibadah Vihara, nama hari raya keagamaannya Waisak, Asat, Kakina, Mahapuja, Ulambana. Nama upacara keagamaannya Waisak. Selanjutnya agama Konghucu. Nama kitab sucinya Siswu Huizi, nama tempat ibadahnya Klenteng atau Litang. Nama hari raya keagamaannya Tahun Baru Imlek, Cap Gome, Cengbeng, Penchun. Nama upacara keagamaannya Cap Gome, Cengbeng, membagikan ampau. Itulah tadi anak-anak sekilas agama yang ada di Indonesia. Yang ketiga kita masuk lembaga ekonomi. Nah, mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Ya, lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Contoh dari lembaga ekonomi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan perusahaan. Secara umum, yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi masyarakat terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, fungsi lembaga ekonomi antara lain: 1. Untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, tentang harga jual barang. Yang keempat, untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, tentang cara pengupahan. Yang keenam, tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. Nah, anak-anak, perhatikan slide di bawah ini. Nah, tadi lembaga ekonomi itu terdiri dari 3 ya anak-anak ya. 1. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. 1 lagi Badan Usaha Milik Swasta. Dan 1 lagi koperasi. Nah, masing-masing lembaga ekonomi ini memiliki tugas dan fungsinya. Ya, tadi secara umum sudah dijelaskan apa itu fungsi dari lembaga ekonomi. Nah, anak-anak, untuk lebih lanjutnya, ya, untuk lebih jelasnya nanti saya terangkan kembali ya lewat kegiatan ekonomi. Oke, anak-anak, sampai di sini. Selamat belajar.